أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan membahas tentang ayat-ayat Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harapan kita tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kita untuk semakin memperkuat ketakwaan kepada Allah Ta'ala, ilmu yang bisa membimbing kita menuju cita-cita kita, yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menguatkan keimanan kita sehingga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin baik, dan hubungan kita sesama makhluknya pula menjadi hubungan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan keberkahan kepada kita semua pada usia, waktu, harta, dan segala rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan pada kita. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana sekarang kita masuk ke masalah yang ke-94 ya. Halaman 241 ya, di kitab itu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala akhdhul bari'i bijarimati ghairihi, menjadikan pembebasan terhadap perbuatan dosa orang lain, menjadikan pembebasan terhadap perbuatan dosa orang lain. Al-mas'alatu rabi'atu wa tis'una, masalah yang ke-94. Anna min dinihim, bahwa termasuk agamanya orang-orang jahiliyah ya, termasuk agama atau keyakinan atau hal yang mereka lakukan dari orang-orang jahiliyah ini adalah akhdhar rajuli bi jarimati ghairihi, mengambil atau seseorang menjadikan penanggung bagi dosa orang lain, menjadikan seseorang penanggung dosa orang lain. Fa'anzalallahu, maka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wala taziru waziratu wizra ukhra, surat Fatir ayat 18. Dan tidak akan seseorang menanggung dosa orang lain ya, dan tidak akan ada seseorang yang menanggung dosa orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Di antara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita bahwasanya setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, dihadapkan oleh Allah taala satu persatu, semua akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Perbuatannya, perkataannya, kepemilikannya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita atau setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia hanya akan mempertanggungjawabkan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana pula dia akan mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari apa yang dia lakukan sendiri. Tidak akan dia mendapatkan ganjaran orang lain, ya. Bukan yang maksudnya amal jariah, dan bukan yang maksudnya ketika terjadi penuntutan, ya. Kan di sana ada misalnya seorang mendapatkan amal dari orang lain disebabkan dia mengajarkan ilmu atau dia membantu pelaksanaan amal ibadah. Begitu juga dia bisa dituntut terkait dengan kezaliman yang dilakukan di dunia. Terlepas dari itu, seorang tidak akan bisa, ya, secara sendirinya mengambil pahala orang lain, ya kan? Jadi nggak kayak kita waktu anak kecil-kecil lah, udah tenang aja, dosanya aku yang tanggung, kan gitu. Rame-rame kan mau curi jambu tetangga gitu, udah nggak usah takut, nanti abang semua yang tanggung dosa kalian terima bersih aja lah, enak katanya. Nggak ada, itu cerita anak-anak bocah nggak tahu ilmu, ya. Begitu juga kan, oh udah ya, nanti pahalanya untukku ya, gitu. Pahalanya untukku gitu kan. Nggak ada, itu hanya omongan bocah, ya. Kalau omongan bocah iyalah. Tapi seorang yang sudah mengerti, sudah dewasa dan mempelajari tentang syariat Islam, dia akan faham bahwasanya setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, dan begitu juga seorang akan mendapatkan pahalanya masing-masing sesuai dengan kadar amal ibadah yang dia lakukan. Nah, dalilnya tadi ya, surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak akan ada siapapun yang akan menanggung dosa orang lain. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang wajib adalah, hal yang menjadi kewajiban bagi setiap orang adalah, jika ingin menuntut satu dosa, tuntut sama yang melakukan, ya. Jika ingin menuntut satu perbuatan, maka tuntutlah kepada siapa yang melakukan, bukan menuntutnya kepada orang lain. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukumnya. Maka anak kasih contoh kasus, misalnya seorang meninggal punya hutang banyak. Setelah dia meninggal, siapa yang menanggung hutangnya? Anaknya, istrinya, keluarganya? Jawabannya tidak. Kalau seorang yang meninggal punya hutang, maka lunaskan dengan harta yang dia tinggal. Misalnya apa? Dia punya mobil, dia punya aset, ya kan, dia punya motor, segala macam, semua jual, bayarkan hutangnya. Habis dong, nggak ada untuk ahli warisnya. Ya nggak apa-apa, memang begitu, karena memang dia punya tanggungan hutang kepada orang lain. Maka tidak ada warisan sebelum tidak ada bagi-bagi warisan. Nih tim Deli mengaji perlu kifayahnya, ini harus tahu nih, ada 4 hal sebelum warisan itu dibagikan. Nomor 1 apa? Pengurusan jenazah, ya. Alhamdulillah di Deli mengaji gratis, yang semuanya gratis. Tapi hukum asalnya ini diambil dari harta si mayit. Beli kafannya, upah gali kuburnya, kalau upah memandikan juga ada ya dari situ juga, ya. Beli hal-hal yang dibutuhkan lah.
Semua untuk penyelenggaraan jenazah itu hukum asalnya ditanggung oleh harta peninggalan si mayit. Kalau ada yang mau menanggung, silahkan. Kedua apa? Terkait dengan hutang, ya. Atau harta itu ada terikat. Misalnya apa? Harta yang tergadai. Nah, dia gadaikan tuh mobilnya, misalnya dia mobilnya sebelum dia meninggal digadai, ya kan, di tempat pegadaian. Maka sebelum dijadikan warisan ini ditebus dulu, lunasi dulu pegadaiannya, tarik mobilnya. Kalau mau dijual, jual. Misalnya nggak ada duit, jual dulu mobilnya. Setelah dijual, berapa sisa utang di pegadaian, sisanya baru bisa dikumpulkan lagi. Itu ya, biasanya kan ada hartanya itu terkait. Atau misalnya dia punya bisnis yang kerjasama, ya, bisnis yang sifatnya pakai apa istilahnya, saham, ya, investasinya. Dia punya bisnis investasi terkait dia dengan orang lain, maka ini bersihkan dulu. Apakah dijual nilai investasinya atau dinilaikan, terserah. Nilaikan dulu berapa nilai investasi yang ada di perusahaan apalah gitu ya. Nah, ini terkait hartanya. Nah, terkait orangnya juga begitu. Kalau tadi terkait hartanya terikat dengan orang. Nah, ini orangnya terikat dengan orang lain. Dari sisi apa? Hutang misalnya. Hutang itu pun ada dua. Ada hutang sesama anak Adam atau ada hutang kepada Allah Ta'ala. Hutang sama anak Adam ya tadi. Misalnya hutang ya biasa ya, seperti kita tahu dia pinjam uang atau pinjam harta dengan orang lain. Lunasi dulu. Atau dia tertunda pembayaran, misalnya rumah sewanya sudah tempo tapi belum dibayar, bayar dulu kan gitu, karena rumahnya sudah ditinggalin, itu bayar dulu sewa rumahnya kan gitu, itu kewajibannya. Atau misalnya dia punya karyawan, ya, punya karyawan yang belum terbayar gajinya, atau ini udah tanggal berapa nih, tanggal 28 misalnya, ntar lagi gajian kan gitu, pegawainya mau gajian, tinggal bosnya, gimana nasib pegawainya? Tetap harus dibayarkan, ambil dari harta si mayit gitu. Nah, ini itu dianggap hutang, ya. Orang udah bekerja, soalnya orang udah bekerja tinggal nunggu gajinya, maka diambil dari harta si mayit. Nah, itu hutang sesama anak Adam. Ada hutang kepada Allah Ta'ala, misalnya apa? Kewajiban zakat belum dibayar. Setelah dihitung-hitung sebenarnya si fulan ini yang meninggal ini sudah kena kewajiban zakat, tapi dia nggak bayar-bayar zakatnya, keluarkan. Itu hutang dia kepada Allah Ta'ala. Atau dia pernah bernazar, ya kan? Dia pernah bernazar, misalnya apa? Aku bernazar seandainya apa misalnya itu ya, anakku misalnya, anakku lulus kuliah, kayak gitu. Anakku lulus masuk kuliah, makan-makan potong kambing kan gitu. Pas anaknya lulus saking senengnya mati kan misalnya. Waduh, udah kadung nazar gitu. Udah kadung nazar, maka nazarnya tetap ditunaikan. Nah, karena nazar itu juga wajib untuk ditunaikan. Gitu ya. Itu terkait orangnya. Jadi hutangnya itu bisa hutang kepada sesama manusia, bisa juga hutang sesama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu udah Ustaz, bagikan warisannya? Belum, belum. Ada wasiat, ya kan? Wasiat, cek dulu. Dia punya wasiat atau tidak? Mana tahu ada wasiat, ya kepada siapalah gitu kan? Aku berwasiat nanti kalau aku meninggal maka sekian ini serahkan ke masjid itu. Aku berwasiat misalnya sekian ini untuk bagi-bagi anak yatim, segala macam. Wasiat. Jadi wasiat ini harus ditunaikan selama wasiatnya yang berupa harta, ya. Wasiat yang berupa pemberian harta bukan untuk ahli waris, karena ahli waris akan dapat harta sendiri dari pembagian warisan. Jadi tidak boleh aku kalau meninggal mobil untuk abang, ya kan, sepeda motor untuk adik, rumah untuk anak paling kecil, lah itu nggak ada. Itu wasiat yang batil. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau selain ahli waris boleh, misalnya dia punya anak angkat, ya, dan nanti ini kalau aku meninggal sepetak ini untuk anak angkatku gitu misalnya, atau sepetak ini untuk mertuaku, kan bukan ahli warisnya, boleh. Untuk tadi itu kan serahkan ke pesantren, misalnya serahkan ke panti asuhan, serahkan ke masjid, silahkan. Maksimal hanya 1/3, ya, maksimal hanya 1/3 dari hartanya. Lebih dari 1/3 tidak boleh, ya, maksimal 1/3. Ya, mana tahu kan kalau aku mati, gondok dia sama anak-anaknya, kalau aku mati semua hartaku kasih ke masjid, ini itu semua kasih ke masjid, nggak usah kasih anak-anakku, katanya. Nggak bisa.
tetap hanya 1/3. Gimana Ustaz, anaknya paling dibuat ini itu kan tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab si pemilik harta lagi, karena kepemilikan harta sudah berpindah. Mau digunakan maksiat sama anak-anaknya, ini nanti tanggung jawabnya dia kepada Allah Ta'ala, karena kepemilikannya sudah berpindah, bukan tanggung jawab si mayit lagi. Tapi kita sebagai yang sudah mengerti, tidak boleh menunaikan wasiat itu 100%, ya. Paling boleh hanya 33,3% lah gitu ya. Itu dia, hanya 1/3 saja, ya. Tidak boleh keseluruhannya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, baru setelah itu dia jenazah udah aman kan gitu. Kemudian utang clear, ya kan? Tanggungan kepada manusia clear kan gitu. Wasiat clear. Nah, kalau udah ini baru silahkan mau dibagi warisannya. Kalau ada sisanya tadi itu kan. Nah, rupanya ceritanya nggak ada sisanya. Yang ada malah utangnya belum selesai. Gimana tuh? Yang ada malah utangnya belum selesai. Siapa yang nanggung utangnya? Nggak ada. Dia tanggung hutangnya sendiri. Dia tanggung hutangnya sendiri. Adapun jika ahli warisnya, apakah anaknya, istrinya, saudaranya, orang tuanya mau menanggung hutang itu, sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah, membantu sesama muslim. Karena seperti riwayat yang pernah kita dengar terkait ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, ya, lalu Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkan jenazah tersebut. Ternyata Rasulullah SAW bertanya, dia ada utangnya? Ada. Nggak mau Rasulullah SAW nyolatkannya. Ya sudah, kalian aja yang nyolatkan, saya tidak. Duh, kenapa Rasulullah? Ada utangnya. Nah, lalu akhirnya ditanggung oleh sahabatnya. Ya sudah Rasulullah, saya tanggung utangnya itu, biar saya yang bayar. Biar saya yang bayar. Nah, ketika ada yang nanggung, baru Rasulullah SAW mau menyolatinya. Dari kisah itu diambil faedah apa? Salah satunya, kenapa Rasulullah SAW tidak menyodorkan utang itu, meminta pertanggungjawaban utang itu kepada ahli warisnya? Anaknya ada, istrinya ada, gitu, keluarga yang lain ada. Kenapa Rasulullah SAW tidak mempertanyakan itu kepada keluarganya? Tidak, karena itu tadi, ya, seorang menanggung bebannya masing-masing. Ya, salah satu hikmahnya juga ya, agar jangan dikerjailah sama orang tua. Mau meninggal utang sana kemari kan gitu. Mau meninggal utang sana kemari, begitu rupanya dia meninggal. Habislah anaknya, istrinya, ya kan, ditodongi sama debt collector. Kalian tanggung nih kan? Nggak ada. Dalam syariat tidak ada seperti itu. Ya, dia menanggung hutangnya sendiri. Namun jika ada anak-anaknya atau istrinya atau keluarga yang lain ingin menanggung hutang itu, ya sifatnya sunnah, ya, membantu sesama muslim, ya. Demikian, apalagi itu orang tuanya sendiri, ya. Memang selayaknya ya begitu. Kalau memang orang tua itu, apalagi kita tahu ya, dulu hutangnya itu karena kebutuhan yang mendesak, maka memang selayaknya anak, istri atau pihak keluarga itu menanggung hutang tersebut, karena siapapun akan terkatung-katung rohnya dengan hutangnya tadi, ya. Roh seorang ketika sudah dicabut oleh malaikatul maut, maka roh itu terkatung-katung jika masih ada hutangnya. Dia akan terus dituntut, ya, sampai hutangnya itu dilunasi, ya, gitu. Kalau kita memang sayang kepada orang tua atau salah satu anggota keluarga kita, ya dilunasi dulu hutangnya, atau pindahkan beban hutang itu. Udah, saya yang tanggung beban itu. Udah, jadi dengan begitu udah otomatis beban hutang terpindahkan. Itu makanya jangan mudah berhutang, jangan mudah-mudah berhutang. Bermuamalah semampunya, ya kan. Pengen beli mobil Ustaz, tapi kredit, udah mendingan beli cash. Walaupun second, ya kan, harganya berapa lah gitu, enggak apa-apa, sambil nabung kan, nabung, selesai nabung udah cukup, jual yang lama ini, gabungkan, beli lagi, naikkan lagi tahunnya, sampai akhirnya bisa beli yang baru. Janganlah ngutang-ngutang, apalagi berapa lama utangmu ini kreditnya? 15 tahun Ustaz. Allahul musta'an. 15 tahun.
Yakin hidup tuh 15 tahun lagi? Kalau dihitung-hitung usia sih yakin Ustaz. Umur antum berapa? 30 tambah 15 masih 45. Oh iya ya. Mudah-mudahan panjang umur sampai 45 tahun. Padahal kawan-kawannya yang lain juga ada yang kena diskon. Belum sampai 40 tahun udah meninggal gitu. Hati-hatilah ya. Saran saya lebih hati-hati dalam hutang ya. Jangan bermudah-mudah. Karena itu tadi resikonya. Apalagi nggak ada yang tahu. Makanya utang itu dicatat. Utang itu dicatat. Ya, qadarullah misalnya tak ya tiba-tiba lah ya kan kita naudzubillah min dzalik tiba-tiba kan gitu di jalan kah di mana kah gitu. Nggak ada yang tahu tuh kita punya utang, selesai itu udah mempertanggungjawabkan utang itu. Tapi kalau ada catatan kan terbaca sama ahli waris, bah ada utangnya. Ada utangnya gitu. Makanya utang itu ditulis. 10.000 Ustaz ditulis juga, tulis. Utang tetap aja utang. Bahkan yang 10.000 itu yang gampang lupa. Kalau 2 sampai 10 juta itu biasanya ingat kan, yang diutangi pun ingat itu kan. Tapi kalau 10.000, 20.000 itu seringnya lupa. Nah, justru lupa itu lebih berbahaya dibandingkan ditagih. Mending ditagih lah. Utang itu mending ditagih. Kalau ditagih antum salami yang nagih itu, jazakallahu khair yang udah diingatkan. Tapi afwan belum ada gitu. Tapi terima kasih gitu kan, diingatkan. Daripada utang didiam-diamin kan gitu. Nah, malah orang merasa biarin aja, lupa dia kayaknya. Gawat antum. Karena utang tetap akan dibayar, nggak dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Kalau hari ini masih bisa kita bayar pakai uang, di sana udahlah. Kalau uang masih bisa dicari, tapi kalau udah di sana pahala mau nyari dari mana? Mau cari di mana lagi? Udah selesai semuanya. Kan sayang. Pahalamu sholat 10 tahun untuk bayar utang. Ya, tinggal berapa tahun lagi nih yang tersisa kan gitu. Umur cuma 30 tahun, balik umur 12 tahun. Habis untuk bayari utangannya nanti. Ya rugi ya, rugi. Itulah orang yang bangkrut nanti. Hati-hati dengan utangnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Siapa yang melakukan kejahatan kepada kalian, maka balaslah kejahatan itu semisal dengan yang dia lakukan terhadap diri kalian gitu. Jadi ini salah satu dalilnya mengkisos ya. Boleh kisos. Kisos misalnya apa? Pukul tanggal gigi 1 kan, lepas gigi 1. Pukul gantian sampai tanggal giginya 1 juga. Jangan bonus 2. Oh ya di kisos balik kan gitu. Aku copot 1, kau copot 2. Ku 2 kan lah gitu. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan melukai orang karena ada hukum kisosnya. Makanya kalau di Saudi atau di negeri-negeri yang menerapkan hukum Islam, pikir-pikir ulang lah, pikir ulang lah. 1 gigi aja, 1 gigi. Ya Allah alam nih, anak pernah dengar seperti itu. 1 gigi copot aja cukup untuk beli mobil baru itu. Cukup untuk beli mobil baru. Dipukul kan, pukul pak, copot gigi, adukan ke pengadilan. Pulang bawa ya paling tidak apa ya mobil baru lah, bawa ke expander kah apa gitu, lumayan. Kalau mau ganti mobil copot lagi. Gitu, karena dendanya besar. Dendanya besar, melukai orang gitu kan. Kalau di sini sampai bonyok-bonyok pun berobat sendiri kan. Berobat sendiri, sana enggak. Makanya kalau misalnya ada insiden gitu di jalan itu, kecelakaan atau apalah gitu kan, ngamuk, itu biasa mereka berantem pun itu cuma mulutnya aja, ya kan, maki-makian entah apalah gitu, pokoknya kasar gitu kan, itu mulutnya aja, itu tangan tuh di belakang, tangan tuh memang disimpan di belakang, karena begitu puk katanya langsung dapat poin sama kawan itu. Mobil ganti nggak seberapa, puknya itu bisa beli 2 lagi kan gitu. Jadi nggak sembarangan. Tidak sembarangan, karena hukum kisosnya berat di sana. Ya, jadi tidak sembarangan kita melukai sesama muslim. Ada kisosnya, nah gitu ya. Jadi nggak boleh pukul fisik. Kan seperti kemarin kan, darahnya dijaga, kehormatannya dijaga, hartanya dijaga. Tidak boleh sembarangan diambil dengan cara yang tidak hak. Taib itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
poin yang ke-94. Berikutnya yang ke-95. Yang ke-95, ta'yirur rajuli binaqsin fi ghairihi. Menghina orang lain dengan cacat yang pada bukan dia, ya. Menghina orang lain dengan cacat yang bukan ada padanya. Menghina orang lain dengan cacat yang bukan ada padanya. Al-mas'alatul khamisatu wat tis'un, masalah yang ke-95, ta'yiru rajuli bima fi ghairihi. Menghina orang lain, mencela orang lain dengan cacat yang tidak ada padanya, pada dirinya. Faqala, Nabi SAW pernah bersabda, a'ayyartahu bi ummih, apakah engkau mencaci dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seseorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Kata-kata ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah kisah yang diungkapkan oleh sahabat Rasulullah SAW Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang yang memanggil orang lain dengan panggilan ya benas sauda, hei anak wanita hitam. Hai anak wanita hitam, ya. Hai anak, seorang anak dari ibu yang kulitnya warna hitam. Yang hitam siapa? Mamanya. Yang buruk siapa? Mamanya. Kenapa si anak ini yang dihina? Apa kaitannya? Apalagi dia putih kan gitu. Walaupun mamanya keling, tapi dia lebih bersih, ya kan tuh. Lebih cerah warna kulitnya, tapi tetap dipanggil anak orang hitam. Inilah yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Apakah engkau menghina seseorang dengan ibunya? Nah, jika demikian, kamu adalah seorang yang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, masih sambung ya dengan yang sebelumnya tadi. Tidak berhak orang dicela dengan bukan perbuatannya. Contoh misalnya anak yang lahir dari perbuatan zina misalnya, atau ibunya terkenal dengan pezina, ya, gak boleh kemudian kita panggil atau seseorang memanggil hei anak pelacur gitu misalnya, hei anak haram gitu. Dia salah apa? Yang zina siapa? Mama bapaknya kan gitu. Yang melakukan dosa siapa? Kenapa dia yang dibebankan malu, dibebankan direndahkan harga dirinya? Kenapa dia? Dia nggak berdosa. Lahir begitu saja. Lahir begitu saja walaupun dari perbuatan dosa, tapi dia sama sekali tak bersalah. Sama sekali tak bersalah. Nah, maka tidak berhak kita untuk melecehkannya, menghinakannya. Kalau mau hukum orang tuanya, ya kan? Hukum orang tuanya. Silahkan mau diboikot kah, mau nggak disapa kah, untuk tujuan agar si wanita ini, si pezina ini atau laki-laki itu bertaubat, silahkan lakukan hal-hal yang diperlukan untuk membuat mereka bertaubat. Tapi anaknya jangan diperlakukan seperti itu. Anaknya seperti anak-anak yang lain, ya, tidak tahu apa-apa, tidak berdosa, dan tidak berhak dia kemudian dihancurkan kehormatannya hanya karena perbuatan orang tuanya. Sama juga misalnya anak pejudi kan gitu ya, anak tukang judi, atau orang tuanya cacat ya misalnya kan. Ya kan, kadang ada orang tuanya yang bertubuh mungil gitu, kecil, anaknya tetap normal gitu, bapaknya memang mungil gitu kan, tapi dianya normal gitu. Lalu orang panggil dia anak dengan sebutan kayak bapaknya tadi. Nah, itu kan nggak boleh. Ini yang perlu dihapuskan. Terkadang orang, na'udzubillah ya, suka sekali lisan ini memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Entah kenapa, lebih nikmat panggil yang buruk daripada yang bagus gitu. Nah, ini yang harus
dihilangkan, tak boleh. Kita panggil orang sesuai dengan apa yang dia sukai. Tentu orang punya nama masing-masingnya. Tentu orang punya nama masing-masing. Contoh misalnya namanya panjang gitu kan, Muhammad Satria Pratama Putra Nababan, panjang tuh ya kan. Ya ini tanya aja, antum namanya panjang kali, cemana manggilnya? Ya kan nggak mungkin panjang dari awal sampai akhir gitu kan, panjang kali kan gitu. Rupanya panggilannya apa? Iput misalnya. Oh alah, pendek kali panggilannya. Udah, ya udah, kalau dia suka dipanggil dengan seperti itu, panggil dengan nama itu. Jangan panggil dia dengan namanya yang dia tidak suka. Gitu. Panggil dia dengan nama itu. Selama tidak buruk ya, selama tidak buruk artinya. Gitu. Nah begitu, apalagi kadang ya, nggak tahu dulu anak waktu kecil-kecil juga begitu kan, suka buat kawan jengkel dengan panggil-panggil nama orang tuanya kan gitu. Itu bikin jengkel anak itu kan. Sebenarnya aneh juga ya kan, kenapa jengkel itu? Memang itu nama bapaknya kan gitu. Kok dia pula yang dia malu punya nama bapak kayak gitu? Nggak tahu juga. Tapi kalau ada kasus anak-anak seperti ini sebaiknya dinasehati ya. Kalau udah dewasa nggak lagi gitulah ya kan, panggil-panggil nama bapak, udah mati bapak, nggak usah dipanggil-panggil, nanti datengin kau kan gitu. Itu perlu dinasihati. Terkadang karena itu tadi, kalau bercanda sih ada batasannya ya, tapi rata-rata yang melakukan itu ujung-ujungnya apa, niatnya mencela ya kan, ujung-ujungnya menghina, menjelek-jelekkan lagi gitu. Nah ini kan makanya yang dipanggil jengkel kan gitu, yang dipanggil juga ngamuk, kenapa dipanggil-panggil nama bapak pun gitu. Ini adalah salah satu kebiasaan yang kurang baik ya, itu kebiasaan yang kurang baik. Apalagi tadi ya, memang ayahnya punya cacat ya, atau ayahnya punya aib, lalu anaknya dibully lah sekarang ya, dibully dengan kata-kata itu. Ini tidak tepat ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tetap muliakan selama dia seorang muslim dan dia memang tidak melakukan perbuatan itu, tidak berhak. Ya mau abangnya kayak begitu, mau adiknya kayak begitu, mau siapapun yang bukan dia melakukan itu walaupun dekat dengannya, tapi tetap dia tidak berhak untuk kemudian dosa dari orang-orang yang dekat dengannya ini ditimpakan kepada dirinya ya. Misalnya anak maling, karena anak seorang maling lalu kita boikot anaknya juga gitu kan. Oh jangan main-main kau, ngomong sama anaknya gitu, jangan main-main, itu anaknya bapaknya maling tuh. Iya kan bapaknya yang maling kan gitu. Anak ini belum tentu juga kayak bapaknya. Buktinya bapaknya kalau berdoa, mudah-mudahan anakku jangan jadi maling kan gitu. Bapaknya maling pun nggak mau anaknya jadi maling itu. Rata-rata nggak mau. Kecuali parah lah orang tua yang berharap anaknya jadi maling meneruskan perjuangannya. Nggak ada, rata-rata nggak. Tapi kalau seperti itu diperlakukan oleh masyarakat, apa nggak kepikiran juga si anak nih kan? Ya Allah, bapakku yang maling, aku yang dibully kan gitu. Sekalian aja aku malingin juga. Lebih parah jadinya kan. Jadi jangan perlakukan seperti itu ya. Hormati orang sesuai dengan kadarnya ya, sesuai dengan kadarnya. Jangan kita hinakan orang. Bahkan kan kita juga diajarkan, sekalipun pelaku dosa tak pantas juga kan kita kemudian umbar-umbar dosanya, kita panggil dia dengan sebutan buruk, kecuali memang sudah sangat berbahaya gitu. Apalagi yang tidak ada kaitannya dengan aib tersebut, tidak ada kaitannya dengan maksiat itu ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, lanjut ke poin berikutnya yang ke-96. Iftikharuhum bi a'malihimut thayyibah. Pamer dengan amal kebaikannya, memamerkan amal kebaikan. Al-mas'alatus sadisatu wat tis'una, masalah yang ke-96, al-iftikharu biwilayatil bait. Sombong ya, berlaku sombong, memamerkan terhadap pengurusan mereka terhadap Baitullah ya, pengurusan mereka terhadap Ka'bah. Fadhammahumullahu biqaulihi, maka Allah Ta'ala mencela mereka dengan firman-Nya, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mereka berlaku sombong terhadap Al-Quran itu dia di waktu
malam ya. Di waktu malam mereka berbincang-bincang ya, selepas dari wahai Muhammad mereka berlaku sombong ya. Ini salah satu perilaku jahiliyah ya, perilaku jahiliyah. Memang benar orang-orang Quraisy, karena mereka keturunan Nabi Ismail alaihi salam ya, kita tahu sejarah Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya atau putranya Nabi Ismail alaihi salam, sehingga mereka turun-temurun ini mendapatkan wasiat untuk mengurus Baitullah nih, Ka'bah ini ya. Begitu juga mengurusi tamu yang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, itu mereka juga yang urus minumannya, makanannya kan, tempat tinggalnya, itu mereka sangat terhormat dengan itu. Bisa membantu jamaah haji itu dari dulu itu, walaupun di jahiliyah ya, walaupun di jahiliyah sudah berubah itu cara hajinya, sudah berubah, banyak kesyirikan dulu waktu banyak patung di sekitar Ka'bah, tapi sampai turun-temurun itu rasa bangga melayani tamu Allah Ta'ala itu ada terus. Mereka bangga ya, semampu-mampunya gitu kan, minimal air zam-zam dulu ya, apalagi ketika kakek Rasulullah SAW menemukan kembali sumber air Zam-zam, nah itu makin naik pamornya gitu. Jadi jamaah haji mereka yang atur minumnya dari air Zam-zam itu. Begitu juga kadang mereka kasih juga makanan-makanan untuk para jamaah haji. Itu bagi mereka itu memuliakan tamu Allah ini suatu kebanggaan. Namun celahnya apa? Celahnya adalah ini dijadikan bahan untuk menyombongkan diri. Itu yang celahnya. Karena apa? Karena menjamu tamu-tamu Allah Ta'ala itu adalah bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah, bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, membantu dengan kebaikan dan ketakwaan. Nah, karena ini ada kaitannya dengan ibadah, maka tak layak kemudian Anda sebut-sebut dan gitu, membanggakan diri, memamerkan perbuatan itu kepada orang lain. Coba tuh kalau coba kalian tanya tuh siapa itu yang ngatur-ngatur itu kan, kenalkan dulu kan, aku nih orang yang ngatur semua ini kan gitu. Ini dia yang merusak amalnya kan gitu, merusak yang awalnya seharusnya dia mendapatkan pahala begitu besar ya, seharusnya mendapatkan pahala begitu besar, namun gara-gara perilakunya itu jadi kecil ya. Makanya para ulama menyebutkan tentang masalah niat ini, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah, betapa banyak amalan yang seolah-olah itu adalah amalan besar ya kan, manfaatnya besar bagi banyak orang, perhitungannya pun kalau dikali-kalikan sangat besar, namun menjadi kecil gara-gara niat. Sebaliknya, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, betapa banyak amalan yang kecil sepele menurut orang, biasa-biasa aja gitu ya. Kalau di hadis Rasulullah cuma sekedar kasih minum anjing ya kan, sekedar kasih minum hewan, sepele kayaknya. Kasih minum kucing, apalah payahnya kan gitu, tinggal ciduk air tap selap diminum kucing itu sedikit, sepele. Tapi tukabbiruhun niyyah, bisa menjadi hal yang besar pahalanya karena disebabkan niatnya yang tulus. Apa ada orang kasih minum kucing kemudian pameran gitu, woi kucingnya aku yang kasih minum loh, saking remehnya kan gitu, remeh kayak begitu aja pun pamer gitu. Tapi jangan sangka ya kan, gara-gara niat yang tulus itu bisa jadi ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Justru terkadang amalan yang kayaknya besar ya kan, hebat tuh kan, manfaatnya kena banyak orang, ternyata nanti di hadapan Allah Ta'ala kayak makanan apa itu, gula-gula itu ya, sebulatan besar warna merah itu biasanya itu. Oh ya lah, modalnya cuma nggak sampai gula 1 sendok, cuma itu cuma gula 1 sendok tapi jadinya besar. Ini kicik aja, nggak ada, ringan sekali ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, ketika mereka membangga-banggakan diri terhadap pengurusan mereka bagi Baitullah ini, Ka'bah ini. Di surat At-Taubah ayat 19 Allah taala berfirman,
aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian jadikan memberi minum kepada jamaah haji, kemudian kalian mengurus Masjidil Haram itu setara, ya, hanya kasih minum, hanya mengurus Masjidil Haram itu setara dengan ganjaran orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, dan orang yang berjihad fi sabilillah la yastawuna indallah, enggak sama itu di sisi Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau kemudian orang mentang-mentang dia menjadi mengurusi Masjidil Haram, mengurusi Ka'bah, mengurusi minum orang banyak, lalu beranggapan cukup itu untuk menyelamatkannya nanti di sisi Allah Ta'ala, tanpa menguatkan imannya, tanpa menguatkan ibadahnya yang lain, ya, meremehkan kewajiban-kewajibannya yang lain, wah tentu ya tidak, ya, tentu tidak, nggak sama. Ini jadi ringan jadinya. Memang sebenarnya kalau itu ikhlas besar, ya, besar pahalanya, tapi karena tidak ikhlas dipamerkan, maka jadilah dia amalan yang ringan. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini juga permasalahan kalau kita kembangkan, ya, kita kembangkan misalnya urusan mengurus Masjidil Haram saja, yang itu termasuk masjid, orang sholat di sana satu rakaatnya bisa 100.000 kali lipat lebih mulia daripada orang yang sholat di 100.000 kali lipat orang yang sholat di Muqarrabin, kan gitu misalnya, atau di masjid-masjid lain sama aja, Masjid Istiqlal sekalipun gitu, sama, sana lebih 100.000 kali lipat. Artinya sekelas masjid seperti itu saja Allah Ta'ala tidak akan muliakan orangnya kalau kemudian itu dijadikan bahan berbangga-bangga, ya, pamer di depan orang. Apalagi masjid-masjid kampung, masjid-masjid kampung yang jemaahnya paling lah tap alah segini aja jemaahnya, yang jemaahnya ribuan bahkan jutaan manusia saja pun Allah Ta'ala cela kalau dia berbangga-bangga dengan itu, sombong dengan hal itu. Konon yang jamaahnya cuma hitungan jari, lalu berbangga dengan itu, merasa hebat dengan itu, sombong kepada manusia dengan itu, gak ada apa-apanya, ya, gak ada apa-apanya. Seharusnya, ya, sikap yang seharusnya malah ini menjadi pemuliaan, ya, ini malah membuat dia semakin merunduk, semakin merasa dia butuh kepada pahala dari Allah Ta'ala, ganjaran dari Allah Ta'ala, sehingga memaksimalkan kinerjanya. Gimana caranya masjid ini orang nyaman, gimana orang mudah wudhunya gampang, masuk keluar masjid itu nyaman, kan, sholatnya nyaman, ya kan, semua ibadah tercover di sini. Memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang untuk bisa dimaksimalkan di masjid tersebut, itu seharusnya, bukan malah petentengan kan gitu. Aku ini, ya, kalau nggak aku ini, wah, tiangnya pun nggak berdiri nih, kan gitu. Masya Allah, ya, betul kan, memang betul yang dia cakap, betul kan gitu, betul. Dengan jasa bapak lah, penggalangan dana segala macam, masjid ini berdiri segala macam, iya, tapi udahlah, biarkan itu jadi simpenan, udahlah, itu sudah tercatatkan sebagai amal kebaikan, udah cukup, lupakan, biar itu jadi pahala yang abadi, kan gitu. Kalau diungkit lagi, kan gitu, ungkit lagi, aduh, cuma gara-gara kesandung aja, cuma gara-gara nggak ditunjuk jadi imam aja, cuma gara-gara selek dengan jamaah lain saja langsung bangkit. Ini kalian tahu itu seng sebelah sana tuh aku yang pasang tuh, kan gitu. Ya Allah, pasang seng aja pun dibilang. Ya gitu. Jadi kalau ada di antara kita misalnya dikasih amanah, itu sebenarnya kemuliaan, ya, ngurus masjid itu adalah sebuah kemuliaan. Karena apa? Terkait dengan kebutuhan ibadah banyak orang, ya, terkait itu, ya, terkait itu. Maka siapapun kita kalau diberi amanah untuk ngurusin perbuatan ibadah yang berlaku untuk orang banyak, sebenarnya bersyukur. Pas sekali, kan, pas sekali, bismillah, ya kan, bismillah, sebenarnya nggak seberapa kemampuan awak gitu, tapi orang percaya pula sama kita, ya udah, bismillah, saya maksimalkan ngurusin masjid, ya, ngurusin ini, ngurusin itu sebagai sebuah motivasi. Mudah-mudahan, ya,
perbuatan awak yang nggak seberapa inilah. Ngurusi masjid kan bukan antum juga yang ngepel, bukan antum juga, ini paling cuma ngatur aja. Yang ngepel ada petugasnya, ini ada azannya, imamnya begini, paling ngatur gitu saja. Tapi karena antum menjadi sebab dari perbuatan itu, maka semua rutinitas aktivitas ibadah yang berlaku di situ dapat jatahan gitu, dapat jatah gitu. Makanya bersyukur di situ ya. Cara bersyukurnya apa ya? Sudah, nggak usah dibangkit-bangkit, nggak usah dipamer-pamerkan, nggak usah merasa hebat, ya udah, biarkan dia menjadi catatan amal yang abadi di sisi Allah Ta'ala nantinya. Ya, di dunia ini ya sudah. Misalnya antum sudah habis-habisan bangun masjid ini ya kan, bangun lembaga ini, lalu kemudian ternyata setelah besar kok awak kayak disingkirkan kan gitu, udah berjalan begini, bagi-baginya nggak rata lagi kan gitu, ya udahlah kan gitu, biarin. Memang itu nggak tujuan kita kan. Coba tanya, ente tujuannya apa dulu waktu bangun lembaga ini, bangun masjid ini? Cari nama, cari popularitas? Ya enggak lah Ustadz kan, anak ikhlas kok. Ya udah, kalau memang tujuannya amal, amal itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, selesai. Nggak yakin rupanya itu dicatat malaikat, coba tengokan gitu. Mati dulu lah. Mati dulu. Ya kan, itu udah tercatat itu oleh Allah Ta'ala, tinggal nanti kita meraih ganjarannya, nggak usah lagi dikorek-korek, udah biarin kan gitu. Tapi kok mereka tega kali Ustaz? Sudahlah, makanya jangan berharap kepada sesama makhluk, berharap itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau berharap kepada sesama makhluk, kecewa orang ini. Memang ya itu tadi, sifat manusia itu banyak buruknya daripada baiknya. Suka mengeluh, nggak tahu terima kasih, sombong, pelit, itu ada semua manusia. Yang beriman sajalah yang bisa mengikis perbuatan buruknya ini. Dia kikir tapi berusaha untuk dermawan, dia malas tapi berusaha untuk rajin, dia macam-macam lah itu, suka mengeluh tapi ditutup mulutnya kalau mengeluh karena tahu dia. Begitulah, kita banyak sekali kebiasaan buruk kalau seandainya tidak di cover oleh iman itu. Maka semakin tipis iman orang, semakin tipis pula bentengnya kan, sehingga itu tadi banyak sifat buruk yang keluar, memperturutkan hawa nafsu. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tak layak seseorang kemudian berbangga-bangga dengan amal perbuatannya, walaupun betul efeknya itu, manfaatnya itu banyak memberi kepada orang lain gitu. Tapi kemudian menjadikan itu sebuah ukuran, menjadi kebanggaan, merasa hebat dan lain sebagainya, cobalah luruskan lagi niatnya ya kan. Tujuan antum apa? Tujuan antum apa? Cari pahala Ustaz. Dapat nggak udah pahalanya? Ya dapat lah, kan udah kita lakukan, insya Allah ikhlas. Ya udah, lalu apa lagi kan gitu. Nah, tapi kan orang itu Ustaz nggak ngormatin kita, berarti ente ada entah ini ekornya atau ini kepalanya kan gitu. Hati-hati itu. Nah, kan niat itu banyak pembuntutnya, banyak pengiringnya. Dari ikhlas itu banyak pengiringnya itu yang harus kita singkirkan. Memang harus disingkirkan. Susah memang untuk ikhlas lillahi ta'ala 100% itu, memang banyak godaannya. Nanti ada godaan tadi mau pamer kan, merasa hebat segala macam, itu banyak itu nanti itu. Tapi jagalah kemurniannya. Amal itu akan hapus jika apa? Jika Anda menikmati ya, lebih menikmati yang bukan ikhlas tadi. Ya, karena itu amalan hati ya. Amalan hati. Yang menikmati juga hatinya kan gitu. Secara fisik kita nggak akan bisa deteksi orang lah, mau ikhlas nggak ikhlas itu nggak akan terdetek. Wajahnya bisa rata kan, aman tuh kan, perbuatannya bisa nampak sungguh-sungguh, tapi hatinya itu nggak tahu kita ya, nggak tahu ya. Maka orang itu sendiri yang harus bisa mendeteksi niatnya sendiri, mana yang ekor, mana yang kepala, ibaratnya gitulah, mana yang menjadi inti, mana yang menjadi perusak gitu. Ya kan, kalau kemudian indikatornya tadi itu, iya Ustaz, tapi dia nggak menghormati kami, nggak ingat jasa kami, ini kepalanya ganti nih kan gitu, udah ganti kepala ini kan. Dulu ya ikhlas dia, nah sekarang dia cerita kayak begitu, itu udah ganti tuh, yang ikhlasnya jadi ekor, cari popularitasnya jadi kepala. Nah kalau dapat kawan kayak itu diingatkan lagi, bang, jangan bang, abang udah bagus dulu beramal itu,
udah ikhlas, udah dicatat amalnya oleh Allah Ta'ala, ngapain sekarang diungkit-ungkit lagi? Ini bisa ngerusak nanti amalan abang kan gitu, ini bisa rusak nanti, udah, nah balik lagi kan gitu, balik lagi gitu ya, karena itu amalan hati akan terus bolak-balik dia, bolak-balik. Jadi kalau hati itu lebih menikmati pahala tadi, itu yakin, nggak akan nanya dia yang itu, kan dia udah yakin amalnya itu dicatat oleh malaikat, nanti akan dia dapat ganjaran insya Allah, itu kan sudah jelas, dan dia sudah nikmati itu, alhamdulillah ternyata tertunaikan, banyak orang ambil manfaat begini, itu udah seneng sama dia tuh. Masalah ada yang mau terima kasih, masalah ada orang yang mengingat, itu nggak jadi poin bagi dia, nggak jadi poin. Kepuasannya adalah terlaksananya amal ibadah itu, ya, banyak memberikan manfaat orang, itulah kepuasan yang dia dapatkan. Lainnya nggak perlu, mau dikenal mau tidak itu terserah kan gitu, gitu ya. Jadi begitu dia, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Maka mana hati itu nyaman dengan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, atau dia nyaman ingin sesuatu dari manusia. Itu deteksinya harus pandai-pandai itu. Dia seperti kata dalam apa disebutkan bahwasanya syirik itu kan, riya itu kan seperti semut hitam di batu besar warna hitam di gelap malam. Susah tuh deteksinya, kadang yang melakukan pun dia nggak sadar. Makanya butuh kawan untuk menggugah tadi, bang, nggak usah sebut-sebut lagi lah, udah dicatat itu amalnya, nggak usah sebut lagi. Iya, kurang ajar kali orang itu, sabar aja udah bang, biar aja udah. Jadi diusir kita ini, ya udah, biarin aja gitu. Itu, ya begitu ikhwati billah. Karena udah cukup, kepuasan itu dibalikkan lagi, kepuasan itu hanya dengan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Adapun dari sikap makhluk, penghargaan makhluk, itu ya kalau ada bagus, kalau nggak ada pun nggak aku cari kan gitu, nggak cari. Ibarat kita pergi bertanam padi kan gitu kan, bertanam padi kan gitu. Rupanya udah panen padi ini, di sela-sela padi itu ada apa kata misalnya kangkung lah ya kan, sarung kangkung gitu. Ketika padi inti sudah panen, udah bisa dipetik segala macam, ya udah kan gitu, ngapain cari-cari kangkung lagi? Iya, kangkung tuh mana ya, yang padinya malah nggak diambilin sampai busuk, kangkung malah dicari, padahal kangkungnya cuma jalar liar aja gitu. Gitu. Jadi kalau ente tanam padi, setelah panen padi dapat kangkung lagi, bonus kan gitu, bonus dapat kangkung. Tapi kalau gara-gara cari kangkung, padinya dibiarin nggak dipanen-panen sampai rusak, kan alah, kata orang aja udah nggak enak kan. Kau sebenarnya mau tanam padi apa tanam kangkung? Kalau mau kangkung ya udah nggak usah sebeni padi, sekalian kangkung kan gitu. Jadi kalau ente memang cari popularitas, udah bilang dari awal, tulis nama ente besar-besar kan gitu, umumkan semua orang, awak ketuanya di sini kan gitu. Biar kalian semua tahu itu. Kalau memang kau niatnya mau cari popularitas kan gitu, cari nama di depan orang, sekalian aja gitu, dan itu nggak akan dapat apa-apa, pasti kecewa itu ya. Jadi kalau mau cari keridhaan Allah Ta'ala, sudah nggak dapat pun yang dari sana nggak masalah, memang bukan mau itu kok ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kadang kita yang perlu kejelian dalam mendeteksi itu, karena tidak ada satupun orang akan selamat, nggak ada. Iyalah Ustaz pasti ikhlas nih, oh nggak ada. Justru Ustaz pun kadang bahaya gitu kan, kadang bahaya sendiri dia, bisa nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Oh iyalah para ulama hebat, nggak ada. Tidak ada satupun orang yang selamat dari hatinya yang seperti itu. Ya, jadi semua masing-masing sama-sama koreksi niat, ya kan, koreksi niat lagi. Khususnya tadi ya, memang amalan-amalan yang terkait dengan urusan orang banyak. Kalau amalan sholat kita sendiri, puasa kita sendiri, ya tinggal ente lah kan gitu. Karena orang bisa nggak tahu, orang bisa nggak. Tapi kalau urusan orang banyak ini kan orang tahu kan gitu, diketahui banyak orang. Ini yang butuh terus untuk mengoreksi niat, tujuannya apa, mau dapat apa, ya kan, harapannya apa, gitu ya. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjut ke
Masalah yang 97. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iftikharuhum bintisabihim ila tayyibin ma'a mukhalafatihim lahum. Mereka berbangga dengan nasabnya sampai kepada orang-orang soleh. Ya, mereka berbangga nasabnya sampai kepada orang-orang yang soleh. Ma'a mukhalafatihim lahum, bersamaan dengan itu dia menyelisihi perbuatan orang soleh tersebut. Ya, bersamaan dengan itu dia pun menyelisihi perbuatan orang soleh tersebut. Al-mas'alatu sabi'atu wa tis'un, masalah yang ke-97. Al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya, merasa bangga bahwa mereka keturunan para nabi. Ya, merasa bangga bahwa mereka keturunan para nabi. Fa'atallahu biqaulihi, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang sudah terdahulu, sudah lewat. Bagi mereka amalan mereka, dan bagi kalian nanti catatan amal kalian. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'in. Ini adalah salah satunya perbuatan orang Yahudi. Ya, Yahudi ini memang sejak Nabi Syuaib, ya, sejak Nabi Syuaib alaihi salam itu ke bawah, ya, keturunannya adalah dari Israel, para nabi. Maka kayak Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian siapa lagi di bawah itu, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, semua dari Bani Israel. Nah, jadi bangga kali orang Bani Israel ini. Nabi Musa, Nabi Harun, itu semua orang Bani Israel. Bangga kan, kami keturunan Nabi. Sementara keturunan Nabi Ismail kosong. Setelah Nabi Ismail keturunannya nggak ada lagi, kosong, nggak ada Nabi sama sekali. Baru di keturunan keberapa itu ya muncullah Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Nah, ini yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Kami ini manusia pilihan, kan gitu. Kami ini orang terpilih. Kalian tengok bapak kami, ya kan, nabi semua, kan gitu. Kalian Nabi Adam ya lah, kan gitu. Kami nabi semua, banyak dari kalangan kami menjadi nabi. Kalian nggak ada keturunan apapun. Nah, ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, termasuk orang Yahudi diantaranya. Begitu juga yang lain juga, orang-orang jahiliyah merasa bangga dengan keturunannya. Keturunan ningrat, darah biru, ya kan, darah, pokoknya nggak merah lah darahnya. Kalau kita iyalah darahnya merah, dia tuh nggak merah lagi, macam-macam warna darahnya, beda gitu, kastanya tinggi, merasa begitu, lalu berbangga-bangga dengan sebelumnya. Apalagi, oh ini keturunan Syekh Fulan, ya, ini keturunan anak Fulan, nggak cocok, ya, nggak cocok, nggak cocok. Memang betul, seandainya kita katakan, seandainya benarlah garis keturunannya itu sampai ke Rasulullah SAW misalnya, kan, karena keturunan Nabi ini masih ada sampai sekarang, masih ada nasabnya dari Quraisy, ini masih ada, karena nanti Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Rasulullah SAW. Itu ada, itu memang, ya, walaupun sekarang banyak orang kemudian ngaku-ngaku, tapi wallahu alam, anak pernah dengar cerita katanya silsilah itu bisa dibeli, kan, itu silsilah bisa dibeli. Kau masuk silsilah ini bisa, kan, itu kita atur. Tanya aja sama bagian kependudukan, kan, itu colok kan di kakak selap. Jadi keturunan Nabi, kan, itu keturunan Nabi kok keling, gitu kan, hidungnya kok mendelep, ya kan. Nabi seganteng itu, masa keturunannya ke bawah jadi parah kayak gini, kan. Paling nggak ada mirip-miripnya lah, kan, gitu. Ya, gitu. Katakanlah kalau memang benar Anda keturunan Nabi, lalu Anda beramal seperti
seperti amalan Rasulullah SAW, tentu Anda lebih mulia daripada kami. Iyalah, dia punya darah Rasulullah SAW dan kesolehannya mirip dengan Rasulullah SAW. Pasti dia punya karisma yang lebih kuat. Makanya orang Quraisy itu memang punya garis yang kuat gitu. Kalau mereka beriman, pada masalah. Tapi betul punlah garis keturunannya sampai ke Nabi, kalau perbuatannya tidak seperti ajaran Nabi SAW, maka tetap tak terpuji, tetap saja terpandang. Maka nggak cocok sebenarnya, ya, nggak cocok bangkit keturunan, nggak cocok. Hanya untuk menaikkan pamor diri sendiri. Lucu, ente bangga sama keturunan, sama kakek, sementara ente sendiri nggak ada harganya. Kakek ente udah meninggal gitu. Iyalah, kakek ente hidup dulu, oke, dia orang hebat, bla 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 bla, begini kan itu. Tapi ketika sudah selesai masanya, sudah, ente sekarang besarkan, kuatkan ketakwaan diri sendiri. Gitu, nggak ada, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat, ya, lambat amalnya, ya, lambat beramalnya, tidak bisa dipercepat dengan keturunannya. Nggak ada ceritanya, aku nggak perlu sholat, ya kan, kakekku Nabi, nanti aku pasti kau tahu syafaat Nabi kan, kuat kan, aku nggak sholat pun kena syafaatnya ceter, langsung masuk surga gitu. Dari mana kan gitu, ya kan, itu surga khayalan dia kan gitu, nggak surga yang nyata sebenarnya. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sendiri secara lantang menyampaikan di depan banyak kaum muslimin. Apa katanya? Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum. Hai orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu keluarga Nabi, ya, keluarganya secara besar, ya, secara garis keturunan besar Quraisy itu keluarga Nabi semua. Hai orang Quraisy, jagalah diri kalian sendiri, ya, perjuangkan diri kalian sendiri. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa menyelamatkan sedikit pun kalian nanti di hadapan Allah Ta'ala. Diperkecil lagi, ya Abbas amma Rasulillah. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah. Ya Safiyah ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak akan bisa menolong kalian sedikit pun nanti di hadapan Allah Ta'ala. Berikutnya lebih diperkecil lagi, ya Fatimah binta Muhammad. Hai Fatimah binti Muhammad, salini mimali ma syi'ti. Silahkan kamu minta hartaku, apapun yang kau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku nanti di hadapan Allah Ta'ala tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirimu. Nabi SAW, manusia paling mulia, ya, paling dicintai oleh Allah Ta'ala, tak bisa menyelamatkan keluarganya. Tak bisa. Kalau, ya itu tadi, kalau mereka tak mau berusaha secara dasarnya itu menjaga ketauhidannya, ya kan, menjaga amal-amalnya yang fardu. Nah, kalau mereka nggak bisa jaga ini, Nabi pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana riwayat yang kita tahu, Nabi SAW sendiri tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pada akhirnya mati dalam kondisi kufur kepada Allah Ta'ala, dan beliau tidak bisa menyelamatkan itu, padahal paman yang paling beliau cintai. Gak jauh itu pun ibunya sendiri, Nabi SAW tak bisa menyelamatkan ibunya sendiri. Nabi SAW diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya, tapi tak diizinkan untuk memohonkan ampun untuk ibunya, karena ibu beliau meninggal dalam kondisi musyrik. Gitu. Sampai itu aja nggak bisa, apalagi ente keturunan jauh, jumpa pun tidak, asli pun entah asli entah palsu kan gitu, nggak tahu. Apalagi betul-betul nggak ada keturunan Nabi. Cuma misalnya apa? Oh ini anak Pak Kades, salah. Cuma 4 tahun ya kan gitu. 4 atau 5 tahun Kades, bubar habis itu kan itu.
Setelah selesai apa kok? Nggak ada lagi ceritanya, nggak ada. Maka jabatan, keturunan ini nggak bisa menjamin apapun. Ya, maka itu tadi, inilah bentuk keadilan Allah Ta'ala. Artinya apa? Semua bisa berlomba meraih sesuatu yang punya modal sama semua. Semua punya modal yang sama. Punya mata, punya telinga, punya pikiran, punya akal. Udah, itu modalnya dari Allah Ta'ala. Silakan pakai. Siapapun bisa terdepan. Siapapun bisa terdepan. Nggak mesti keturunan Nabi, nggak mesti keturunan raja, nggak mesti orang kaya, nggak mesti orang miskin. Semua bisa jadi yang paling depan. Ya, silahkan, balapan ini sudah dimulai sejak kita lahir yang itu. Sudah dimulai semua. Siapa yang berlomba di depan, silahkan ambil sebanyak-banyaknya sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inilah lahan perlombaan kita untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Ta'ala, ya. Jadi nggak ada. Makanya ini adalah perlombaan yang adil. Kalau seandainya diberi kesempatan keturunan Nabi bebas pulsa kan gitu, keturunan ini bebas hisab, nggak aci lah kan gitu ya. Ini perlombaan yang kita udah kalah start kan gitu. Dia udah sampai sana kan, awak udah kalah berapa kilometer baru lari dari sini. Nah, cocok. Ini enggak, semua startnya sama ya, semua startnya sama. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tak ada istilah nanti akan tolong-tolongan. Di dalam surat Abasa ya, surat Abasa ayat 34 sampai 37. Allah Taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya sendiri. Udah nggak ingat lagi itu saudaranya, nggak dipedulikannya. Wa ummihi wa abih, bahkan ibu dan ayahnya pun dia udah nggak peduli lagi. Wa sahibatihi wa bani, pasangannya waktu hidup dahulu dan anak-anaknya itu dia udah nggak teringat lagi. Semua udah likulli imri'im minhum sya'nu yughni, ya. Likulli imrinhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Nggak tahu itu gimana ngerinya hari itu. Kita sehebat-hebatnya bencana masih ingat anak ya kan. Orang sehebat-hebatnya kecelakaan masih sempet tuh peluk anak dulu. Awak benjut-benjut, gores-gores kan, yang penting anak selamat. Masih ingat itu, mau bencana sebesar apapun. Ini enggak, makanya enggak terbayang kita tuh bencananya seperti apa, sampai orang tua lupa sama anaknya, anak lupa sama orang tuanya, suami lupa sama istrinya, istri lupa sama suaminya. Enggak ingat apa-apa, dia cuma takut sama dirinya sendiri. Ini makanya maha dahsyat bencananya waktu hari itu. Ya, nggak ada cerita keturunan Nabi pun nggak kenal sama ente kan gitu. Kenal nggak di sana gitu. Mamanya sendiri pun lupa, bapaknya aja lupa. Nggak ada. Hari itu sudah masing-masing. Nanti ingat lagi ketika di surga. Betul. Ketika udah masuk surga, masuk neraka, itu baru masing-masing ingat. Wih, mamaku, bapakku, dikumpulkan lagi oleh Allah Ta'ala. Yang berkeluarga masuk surga ini dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Maka berharap itu, kenapa kita antusias untuk mendakwahi keluarga? Harapannya itu agar nanti di surga pun kita bisa kumpul lagi dengan keluarga, reuni lagi kan gitu, sama kawan-kawan, sama keluarga, itu kumpul lagi di surga. Nah, jangan reuninya nanti yang di bawah kan ya ya di sini kita jumpa kan gitu. Na'udzubillah ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya enggak apa-apa, nanti kita di neraka sama artis, sama pemain-pemain bola ya kan, sama bintang-bintang favorit itu. Hari itu jumpa mereka pun ente udah lemes duluan kan gitu, nggak ada cerita ya kan, nggak ada cerita kemudian saling mengagumi, yang ada saling mencela kan. Gara-gara aku hobi sama kau dulu kan ya, gara-gara misalnya pemain bola gitu kan, dulu gara-gara bapak ini aku masuk neraka nih, nontonin dia main subuh enggak, isya enggak gitu. Nontonin dia main, gara-gara dia main poster di rumahku dia semua kan gitu, rupanya dosa kan gitu, gara-gara dia gitu aku, celanaku, rambutku gitu. Kan malah apa ya kan, berantem juga kan, udah sampai sono berantem juga itu, menjadi penyebab pulaan. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka
nasab itu tidak akan berpengaruh apapun kalau orangnya sendiri tak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka yang harus dinaikkan adalah ketakwaannya masing-masing ya. Jadi jangan seperti orang-orang jahiliyah itu berbangga-bangga dengan keturunan Nabi, keturunan orang soleh. Intinya bukan siapa di atas, tapi intinya adalah siapa Anda, ya kan? Siapa Anda gitu. Nggak pantas lah. Aku gini-gini, bapak aku ustadz ya. Nah, aku gini-gini, kakekku dulu guru ngaji ya gitu. Ya kau apa sekarang? Kau apa sekarang? Kodok ya, udah kodok lah gitu. Nggak jadi apa-apa juga ya. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, ini yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Taib, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz ingin bertanya terkait masalah nazar tadi. Ya. Bagaimana hukumnya jika nazar tersebut tidak diketahui oleh orang lain? Artinya nazar itu hanya ada dalam hati dia sendiri. Yang kedua, masalah hutang. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah mengikhlaskan hutang si A sampai dia meninggal dunia, atau apakah hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait yang pertama bahwasanya bagaimana hukum nazar kalau tidak diketahui oleh orang lain ya. Karena seperti kita sampaikan tadi, nazar itu bagian dari hutang ya. Nazar itu bagian dari hutang atau kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Ta'ala. Namun ada catatannya ya, ada catatan dalam mana hal ini, selama nazar itu tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala ya kan. Misalnya apa? Aku bernazar Ustaz, kalau nanti lulus ujian maka aku akan jalan kampung pakai celana pendek aja gitu. Nggak usah ya kan, nggak usah tunaikan, nggak usah ditunaikan. Itu tak boleh ya, malah tak boleh kalau jadi maksiat. Kemudian kalau berkaitan dengan tempat, tidak boleh tempatnya itu tempat bermaksiat ya. Misalnya apa? Kalau aku begini-begini nanti aku sholat di gereja. Oh jangan, dan gitu, nggak boleh ya. Silahkan sholatnya ditunaikan tapi jangan di gereja, tunaikan di masjid. Nggak boleh ya, itu karena berkaitan dengan tempat yang di situ kesyirikan terjadi. Nah, kalau tadi khawatir nazarnya nanti tidak tertunaikan sementara tidak ada orang lain yang tahu, ya harus dibagi tentu, diberitahukan kepada orang lain, kepada istri kah, kepada anak kah, aku bernazar seandainya nanti usiaku sampai 60 tahun, nah misalnya gitu kan, sampai 60 tahun maka aku akan melakukan ini gitu. Ternyata di 60 tahun sampai cuma udah stroke gitu. 60 nyampe rupanya, tapi stroke dari 59 udah stroke kan gitu. Masuk 60 udah tak bisa cakap lagi, jangan gerak pun udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kalau khawatir dengan hal-hal seperti itu ya sebaiknya disampaikan ya, agar jangan sampai tak tertunaikan. Karena bagaimanapun itu janji hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bermudah-mudah nazar. Karena nazar itu nggak mengubah takdir, nggak ada. Kan ente ditakdirkan Allah Ta'ala gagal, lalu gara-gara bernazar jadinya berhasil, itu nggak ada. Yang bisa merubah takdir cuma doa. Nah itu doa. Itu pun memang doa itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, dia akan berdoa. Tapi Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa kalau ingin merubah kondisi yang merasa kita kurang nyaman menjuru kepada yang lebih nyaman gitu. Adapun nazar, bahkan Nabi SAW mengatakan itu hanya amalan orang yang pelit, ya kan? Itu amalan orang pelit. Mau beramal pakai syarat, mau bagi-bagi pakai syarat, mau sholat pakai syarat, mau sedekah pakai syarat, kan itu. Kalau mau sedekah ya sedekah aja gitu. Mau sedekah aja, mau bagi-bagi ajak kawan-kawan makan ya aja gitu. Ngapain pakai syarat-syarat, nunggu berhasil kayak nunggu lulus kah? Ya, nggak usah. Justru seharusnya beramal dulu baru berharap itu kan gitu ya. Berwasilah dengan amal soleh kan boleh. Ya Allah, hari ini sudah kutraktir satu pengajian makan ayam penyet ya Allah. Jadikanlah ini aku mohon kalau ini memang ikhlas atas namamu ya Allah, hajatku tolong dipenuhi. Boleh berwasilah dengan
amal soleh. Jangan malah terbalik ya kan, nanti nunggu dapat dulu baru beramal. Itu ibadahnya orang pelit dan gitu. Kalau dengar, kalau aku bernazar nih ya kan, aku traktir kalian semua kalau aku berhasil jual motor ini kan gitu. Pelit. nggak usah nazar kayak gitulah, nggak mau aku. Pelit kali, nunggu laku. Kalau ente mau traktir kami, traktir aja gitu. Itu kami doain lah motornya cepat laku dengan harga tinggi kan gitu, misalnya gitu. Nggak usah pakai nazar ya. Jadi memang nazar ini tak ada anjurannya sama sekali. Tapi kalau diucapkan harus ditunaikan. Kan aslinya bikin kewajiban dibuat-buat sendiri kan. Kesulitan kok diciptakan. Ente kita nggak pakai nyari kesulitan aja pun udah tertimpa kesulitan, malah nambah-nambahin beban itu. Udah, seharusnya malah berwasilah beramal dulu, baru meminta hajatnya kepada Allah Ta'ala. Ya demikian. Tapi kalau sudah ya wajib. Kalau khawatir tadi tidak diketahui orang ya sampaikan. Ya, karena ada kekhawatiran tidak tertunaikan. Lalu yang kedua terkait dengan hutang ya. Kalau kita menganggap lunas hutang orang lain, itu bagian dari amal, ya, bagian dari ibadah, membantu sesama muslim. Tapi anak kasih saran, jangan dilunasin. Wah, kok gitu Ustaz? Betul. Jadikan tabungan di akhirat. Enggak, jangan. Bukan itu juga. Ada caranya, ada triknya. Itu makanya perlu berilmu kan, beramal itu perlu trik. Ngutangin orang itu perlu trik. Biar dapat pahala banyak terus gitu. Memang kalau kita lepaskan ya, kita mendapatkan sabda Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Kalau dia melepaskan beban, memudahkan orang lain ketika di dunia, maka Allah akan lepaskan bebannya nanti di akhirat. Tapi ada cara lebih jitu. Caranya apa? Jangan dianggap lunas, tapi dia beri tempo terus, tambahan tempo. Kapan bayar? Selasa depan ya, oke. Selasa depan enggak dibayarnya, ya udah Selasa depan lagi kan gitu. Anda dianggap sedekah dengan nilai itu dan dapat uangnya tetap milik Anda kan. Tetap kasih tempo terus. Belum bisa lagi nih, kasih lagi. Kapan? Bulan depan. Oke, gitu. Sedekah terus itu. Uang tak keluar, ya kan? Uang nggak berkurang kan? Hutangnya 1 juta tetap 1 juta, itu mana ada kemudian itu. Tapi Anda sudah dianggap berinfak 1 juta. Caranya gitu. Komplit kali. Kalau lepaskan aja kenapa kan gitu. Tenang, ada saatnya nanti kau lepaskan kan gitu. Ada saatnya kau lepaskan. Tapi selama aku hidup enggak. Biar aja. Aku mau kasih tempo sama kamu gitu. Biar kau juga tanggung jawab, punya utang itu tanggung jawab gitu kan. Karena kita nggak mau juga punya teman yang mentalnya pengemis gitu. Kalau sayang sama kawan, jangan jadikan dia sebagai pengemis. Jadikan dia orang yang punya ikhtiar kuat dulu, ya kan. Udah biarin dia kan memang Allah Ta'ala berjanji kalau seorang berhutang niatnya mau melunasi, pasti dibantu oleh Allah Ta'ala untuk melunasinya. Pasti itu, udah jaminan dari Allah Ta'ala. Selama dia mengutangnya itu niat untuk mengembalikan. Beda kalau orang niat cuma mau pakai-pakai poya-poya, senang-senang, nggak ada niat mau mengembalikan, nah itu akan kesulitan nanti. Udah makanya tuh kasih tempo lagi. Minggu depan lagi, oke. Minggu depan nggak usah, minggu depan tagih lagi aja. Gimana? Udah ada uangnya? Belum akhir. Ya udah, afwan kan? Afwan, oke. Dapat nilai sedekahan gitu. Pada akhirnya nanti mau dilunaskan ya udah itu, udahlah. Udah 5 tahun ya utangmu tuh ya kan. Tiap pekan kau janji, setahun itu ada 58 pekan. Jadi 1 tahun tuh aku 58 kali aku sedekah sama kau nih, kali 5. Ya udahlah, aku lepaskan. Apalagi dia meninggal kan, misalnya dia meninggal lebih dahulu kan, udahlah, aku lepaskan aja utang itu. Nah itu cocok, nah itu pas dia. Jangan cepet-cepet ya, jangan cepet-cepet. Itu tadi hikmahnya tadi ya, kita dapat pahala sedekah, satu sisi dapat apa namanya, agar mendidik saudara kita juga ya, mendidik teman kita agar tidak bermentalkan pengemis. Kasihan orang kalau udah mentalnya pengemis, aduh tampangnya susah terus kan, sama orang tuh bawaannya ngeluh aja ya kan. Kalau udah jumpa dia curhat aja itu kan, tapi giliran dia dapat bonus hilang. Giliran susah muncul curhatnya gitu, gini kan enak nggak dapat cipratannya gitu.
Hati-hati ya kan, kadang kalau mental pengemis ini malah kasihan ya kasihan orangnya. Kalau mental pengemis berat, susah diapain pun jadi berat. Jadi ajari dia untuk berusaha ya kan, untuk berjuang ya, untuk mempertahankan diri, menjaga kehormatan, menjaga keluarga, itu perlu, itu perjuangan ya, untuk agar dia tidak terjatuh dalam kehinaan tadi itu. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada lagi? Ada orang yang selalu minta bantuan, tapi dia malas nggak mau bekerja. Satu kali dia datang minta bantuan, kita kasih bumi, dia marah Ustaz. Kita kasih apa? Bumi kosong Ustaz. Oh, astagfirullah. Marah dia. Ya, apa ini? Banyak buku-buku di sana bisa diketik di kaki. Dia marah tuh. Dikasih mukaddimah dulu lah, Pak. Nah, iya. Benar. Makanya anak sarankan untuk teman-teman yang bergerak di dunia sosial ya, dunia sosial. Kita bukan hanya sekedar mau bantu orang menyelesaikan urusan perutnya. Walaupun betul itu ada pahala besar di sana, iya. Tapi kita ingin memberikan solusi kepada teman-teman itu jangkanya panjang. Kalau untuk urusan perut, diisi pagi, siang lapar, diisi siang, sore udah lapar lagi tuh. Itu nggak ada selesainya rotasinya. Kalau kita kasih terus jadi, dia nggak pandai-pandai. Tapi coba ajak dia berdiskusi. Jangan-jangan ini ada cara pikirnya yang salah. Asik gini aja mentalnya pengemis, itu mental pengemis. Ini jangan-jangan ini pikiran yang rusak ini. Bukan, dia menganggap udah nggak mampu apa-apa lagi kan gitu. Kecuali memang betul-betul ya secara fisik pun dia udah nggak mampu kan gitu. Tapi secara fisik masih bisa gitu. Buktinya di luar sana ada kok orang nggak punya tangan, dua-dua tangannya nggak ada, bisa dia menghasilkan penghidupannya. Kenapa ente yang sehat walafiat kok merasa lemah kali gitu? Jangan-jangan pikiran yang sakit ini kan, badan sehat, pikiran yang sakit. Nah, jadi teman-teman seperti itu dibantu ya, disadarkan dulu ya, dibantu tetap dibantu, tapi disadarkan lagi, jangan antum jadi terus seperti